Shalom. Shalom. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Amin jemaat Tuhan ya. Walaupun kita saat ini tidak berada di dalam satu atap di gedung gereja, walaupun beribadah masih dilaksanakan di rumah masing-masing, tapi saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya tetap bersukacita, amin, haleluya. Dan saya percaya Tuhan Yesus hadir memenuhi, melingkupi setiap rumah-rumah Bapak Ibu semuanya. Dan kita percaya kita akan bisa menikmati hadiratnya, kita akan bisa menyembah Tuhan, dan kita akan merasakan suatu damai sejahtera yang semakin berlipat-lipat. Masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih belum tahu kapan berakhirnya. Bahkan di kota kita dan banyak kota lain mengikuti namanya PPKM yang membuat kita sangat terbatas. Tapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang tidak terbatas. Amin. Dan mari pada pagi hari ini kita akan nikmati hadirat Tuhan, kita akan menyembah dari rumah masing-masing, kita akan tinggikan Allah kita. Mari siapkan hati kita, suara kita, semua perlengkapan ibadah saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah menyediakannya. Dan mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita percaya sebagai anak Tuhan yang berkemenangan, yang sudah Tuhan tebus dengan darahnya yang mahal, kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berkemenangan. Haleluya, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Mari katakan kekuatan-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kita percaya kemenangan Tuhan dinyatakan atas setiap kita. Amin. Mari katakan lagi dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh, kami yakin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari katakan, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yuk katakan lagi ya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi, semua katakan, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kesembuhan. Amin. Terjadi kelepasan, kelepasan. Oh, terjadi di sini. Oh, kami percaya. Haleluya. Glory Hosana. Mari semua jemaat Tuhan memuji Dia, menyembah Dia. Oh Yesus, kami bersyukur, kami menyembah di dalam hadirat-Mu. Terima kasih kami naikkan padamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Kau setia, Kau mulia. Haleluya, haleluya, glory, glory, Hosana. Oh, nikmati hadiratnya, undangnya dalam hatimu. Penebus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur kepadamu Yesus. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, di minggu yang ketiga di bulan ke-7 ini Tuhan, sungguh kami bersyukur di tengah-tengah PPKM darurat di kota kami dan beberapa kota di Indonesia, menandakan bahwa penyebaran COVID masih cukup tinggi di kota kami Tuhan. Tapi bila itu tidak membuat kami gentar, tidak membuat kami takut, tapi juga tidak akan menyepelekan bahwa kami siap mengikuti setiap aktivitas kami, mengikuti ibadah dengan baik, beraktivitas di pekerjaan dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dan terus berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan Yesus sebagai gunung batu perlindungan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang bisa menolong kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak-Mu yang saat ini sudah berada di depan laptop atau komputer ataupun handphone masing-masing mengikuti ibadah secara online ini Tuhan. Berkati mereka dengan kerinduan mereka rindu bisa menikmati ibadah walaupun terbatas melalui media elektronika, tapi kami percaya bahwa kami merasakan hadirat Tuhan dan kami akan diberkati sama seperti saat kami beribadah bersama di gereja. Tidak ada satupun berkat yang berbeda karena Tuhan Yesus mengasihi kami anak-anak-Mu semua Tuhan.
Mungkin ada yang terkendala dengan media, sarana, ataupun mungkin sinyal. Tuhan akan memberkati supaya kau berikan kelancaran. Apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam ibadah online ini, Tuhan menyediakannya. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau memberkati, Kau mengurapi hamba-Mu ini, Kau jadikan sarana untuk bisa memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan setiap khotbah yang akan disampaikan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kami yang mendengarkannya, dan yang terutama kami bisa melakukannya dan menjadi pelaku firman-Mu yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah online ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi ya saya ucapkan ya, shalom, selamat pagi saudaraku. Shalom. Selamat pagi ya, tetap semangat ya walaupun di rumah masing-masing. Oke, saat ini saya mengajak semuanya bangkit berdiri yuk di rumah masing-masing ya. Ya, bangkit berdiri dengan semangat kita mau memuji Tuhan, amin. Ya, kita mau kepakkan tangan kita, kita mau menjadi raja walinya Tuhan yang tetap terbang tinggi walaupun badai menerpa, kita gak akan goyah, amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang perkasa, bagai raja wali. Yo. Ini akan pujikan lagu lama, tapi biarlah ini semuanya akan memberikan sukacita, semangat bagi kita semuanya. Haleluya, yo. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Amin. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Lagi dari atas katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Katakan, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Oh, mari katakan lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh, oh. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Sekali lagi, bagai raja wali. Amin. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi
melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, biarlah kita akan terus menjadi Raja Walinya Tuhan yang siap melesat, ya, walaupun badai hidup tidak akan pernah berhenti. Benar, apalagi di tengah pandemi COVID yang semua serba susah. Pedagang susah karena ada pembatasan waktu, banyak yang harus ditutup dan sebagainya. Mereka harus putar otak, apa yang harus kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan kami. Tapi kita percaya sebagai anak Tuhan, berkatnya akan terus dicukupkan bagi setiap kita. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan akan menguatkan terus kita. Dan kita akan terus mohon Tuhan, kami terus mau menjadi Raja Walinya Tuhan yang terbang tinggi. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu, dengan pertolongan-Mu, kami siap memenangkan perlombaan hidup ini Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Terpujilah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari katakan lagi jemaat Tuhan, firman-Mu, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yes, katakan lagi, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu kami mau terbang, melesat tinggi. Amin. Ku tak menyerah,
Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang kami katakan, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang sekali lagi, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, terus ku menantikanmu. Kami berikan waktu selanjutnya Pak hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengawali untuk pemberitaan firman kesempatan siang hari ini dengan berdoa. Kembali kami menaikkan segala puji hormat dan syukur buat segala campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terbukti di pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun juga. Pagi ini kami mempersiapkan Tuhan setiap bejana hati kami untuk mendengar kebenaran firman Allah. Urapi setiap kami, urapi setiap ruangan batin kami. Ambil alih semua suasana yang terjadi dalam benak hidup kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menabur kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari ambil alih sehingga setiap ketidaksempurnaan, setiap kelemahan, keterbatasan hamba-Mu tidak menjadikan penghalang pesan dan kesan Tuhan disampaikan di pagi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama di atas segala nama Sang Firman yang hidup, yang berkuasa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya bahwa kesanggupan, kekuatan Tuhan tetap berada dalam setiap kehidupan kita. Kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan kerap kali saya mendengarkan satu ungkapan, satu kekecewaan yang dirasakan oleh anak-anak Tuhan di era-era ini. Ya. Dampak dari COVID begitu luar biasa. Ada banyak pekerjaan yang mengalami stagnasi, berhenti. Ada banyak penghasilan yang hari-hari semakin berkurang. Semakin tidak bisa untuk memberikan, menutupi kebutuhan rumah tangga kita, penghasilan kita. Tidak bisa untuk menjamin kebutuhan kita menjadi cukup. Sehingga kadangkala kita terusik, jiwa kita, keberadaan kita untuk jatuh ke dalam satu celah, yaitu hutang. Dan pagi hari ini mari kita bersama-sama belajar satu tema, yaitu hutang. Beberapa pendapat berkata hutang menjadi satu penghalang yang menyebabkan kita kehilangan fokus. Sehingga kerap kali kita dengar, wah, saya nggak bisa karena saya masih punya hutang. Saya masih punya tanggungan. Saya masih punya pinjaman. Ini kerap kali kita dengar dari orang-orang yang sudah jatuh bangun di dalam hutang. Hutang juga menjadi satu beban yang melumpuhkan kekuatan kita, yang melumpuhkan pelayanan kita, bahkan yang melumpuhkan rumah tangga kita. Hutang juga bisa menjadi sebuah rantai yang akan membatasi pilihan-pilihan kita dan memperlambat gerak laju kita. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Roma 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9.
Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Alkitab tidak berkata bahwa meminjam itu dosa, namun Alkitab juga Alkitab tidak mendorong kita untuk melakukannya. Hutang adalah uang atau harta milik seseorang yang kita miliki dengan persetujuan, dan pihak yang hutang berhak dan berkewajiban mengembalikan atau melunasinya. Ini termasuk uang yang dipinjam dari bank-bank, para sahabat, sanak famili, perusahaan-perusahaan perkreditan maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya. Lalu apa kata kitab suci mengenai hutang? Yang pertama, tindakan berhutang tidak didorong. Di dalam Roma 13 ayat 8 dikatakan demikian, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi kitab suci berkata bahwa tindakan berhutang itu dilarang. Ya, sekalipun Bapak Ibu tidak berdosa, tetapi Alkitab berkata jangan. Artinya Alkitab tidak mendorong kepada kita untuk berhutang, sekalipun di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keadaan yang stagnasi, seolah-olah kita tidak bisa bergerak. Tapi Alkitab berkata bahwa tindakan berhutang tidak disetujui alias dilarang. Bagaimana kitab di Roma tadi, Paulus menghendaki bahwa setiap jemaat di Roma memiliki kasih yang mau menutup segala hal yang berhubungan, yang berkaitan dengan pinjam meminjam, hutang piutang, sehingga lebih baik mereka saling mengasihi, memberi sebagai kegenapan hukum Taurat. Lalu apa kata Alkitab yang kedua? Yang kedua dikatakan hutang diperhitungkan sebagai perbudakan. Saya diingatkan kembali ketika seorang janda yang memiliki anak perempuan dan di tangannya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, ya. Dan ketika didatangi oleh orang yang memiutangi dia, ketika janda itu tidak bisa memberikan atau tidak bisa melunasi hutangnya, maka anak satu-satunya akan menjadi budak pengganti hutang yang tidak terbayarkan. Kita lihat bersama-sama di dalam Amsal 22 ayat yang ke-7. Amsal 22 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Sekali lagi, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Kita tidak punya kemerdekaan kita tidak punya kemerdekaan untuk memutuskan kemana akan kita belanjakan pendapatan kita. Apalagi kita sudah mempunyai hutang. Kita nggak bisa,
berencana, kita nggak bisa memiliki satu rencana yang membeli ini dan itu dan sebagainya. Ketika kita masih punya hutang, ada satu tanggungan, ada satu hal yang menjadi beban bagi kita, maka kita berkata hutang diperhitungkan sebagai perbudakan. Ada satu beban, ada satu keadaan yang tidak nyaman, seperti seorang budak. Budak itu nggak pernah nyaman. Ada satu beban yang harus boleh tidak dia lakukan. Maka tidak heran ketika ada banyak hal yang terjadi, kasus-kasus yang orang yang terlilit hutang, sehingga ada banyak perbudakan, pembelian menjadi budak karena tidak bisa melunasi hutangnya. Banyak terjadi di perjanjian lama dan juga di perjanjian baru, kita boleh belajar di sana. Maka dari itu kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita menyingkapi kehidupan yang hari-hari ini kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa kata kitab suci mengenai hutang? Berhutang berarti menduga-duga masa depan. Ya. Berhutang berarti menduga-duga ada satu kesempatan. Kita bisa lihat di dalam kitab Yakobus. Oke. Yakobus yang keempat ayat 13 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Dikatakan tadi bahwa berhutang berarti menduga-duga ada satu masa depan. Ada satu masa depan yang gilang gemilang. Tapi mari kita lihat bersama-sama. Yakobus berkata bahwa saat mulai kita berhutang, ada satu rancangan dari A sampai Z yang kita pikir wah yang indah-indah, wah kita punya modal, kita punya kesempatan. Tetapi pada dasarnya kita nggak tahu apa kondisi. Sebelum pandemi COVID-19 ada banyak orang yang berhasil, usahanya wah luar biasa, mengalami peningkatan, mengalami terobosan yang dahsyat. Tapi setelah di awal pandemi ya sampai hari ini mereka menangis, merintih. Dan itu satu kenyataan. Maka Yakobus menyatakan buat kita, mari kita senantiasa memiliki hikmat dalam menjalani masa-masa yang sukar, masa-masa yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak bisa memprediksi dengan tepat ketika kita tidak menyertakan Tuhan. Saat kita mulai berhutang, seperti tadi saya sampaikan, hal-hal yang indah, rancangan yang baik-baik. Tetapi pada saat itulah Tuhan berkata, Allah berkata, Alkitab menyatakan mematahkan semangat orang yang menduga-duga. Ya, berandai-andai. Jadi kan berandai-andai, saya datang ke kota Anu, saya ingin usaha ini dan sebagainya. Tapi dipatahkan oleh kata Alkitab, orang yang menduga-duga, orang yang belum pasti. Maka perlu kepastian sebelum kita bertindak, punya niat untuk berhutang. Ada satu kepastian yang benar-benar pasti di dalam Tuhan. Apa kata Alkitab yang keempat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Di dalam perjanjian lama, kita lihat hutang merupakan sebuah kutuk bagi yang tidak taat. Wah, ini luar biasa, cukup menggentarkan. Wah, ya. Di dalam perjanjian lama bahwa hutang merupakan sebuah kutuk bagi yang tidak taat.
Kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Habakuk yang kedua. Habakuk kedua ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Habakuk kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Orang sombong dan kianat dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya berapa lama lagi, dan yang memuati dirinya dengan barang gadean. Ya. Ada satu dikatakan bahwa dan yang memuati dirinya dengan barang gadean. Ya, ada satu beban, ada satu kutuk ketika kita tidak taat untuk mentaati apa yang dikehendaki Tuhan dalam. Kutuk bagi setiap orang yang tidak taat dalam meresponi keadaan, sehingga kadangkala hutang menjadi satu pelarian, menjadi satu solusi. Tapi Alkitab dikatakan tadi, Habakuk berkata bahwa ini menjadi satu kutuk. Namanya kutuk mengikat. Ya. Terus-menerus kalau kita tidak patahkan, maka tidak heran ketika saya mendengarkan seringkali ada curhat atau konseling dikejar-kejar hutang. Tapi ketika dia dikejar-kejar hutang, nggak undur dari hutang, nggak mau bebas dari hutang. Gali lubang, tutup lubang, kesana kemari untuk menutup hutang pertama belum tertutup, melubangi lagi, gali lubang lebih dalam lagi, sehingga seolah-olah itu menjadi satu kutuk yang tidak pernah lepas ketika diri kita tidak mau melepaskan. Tuhan tidak akan pernah melepaskan umatnya ketika dirinya tidak mau dilepaskan dari kutuk hutang yang terjadi. Lalu apa kata kitab suci selanjutnya yang kelima? Dikatakan kebebasan dari hutang merupakan sebuah pahala bagi yang taat kepadanya. Sekali lagi bahwa kebebasan dari hutang merupakan sebuah pahala bagi yang taat kepadanya. Ya, ini berbalik dari Habakuk tadi. Menjadi satu pahala ketika kita bebas dari hutang. Merdeka, tidak punya hutang, tidak terpapar hutang. Ya, mungkin hari ini ada banyak orang yang takut terpapar COVID-19, tetapi tidak takut terpapar hutang. Ya, melarikan diri sehingga melari dan menuju kepada satu sasaran, yaitu hutang yang seolah-olah empuk awalnya, tapi ketika sudah dijalani beban, kepahitan, ya, kesakitan, kepiluan yang dialami. Kebebasan dari hutang merupakan sebuah pahala. Kita bisa lihat bersama-sama di dalam Ulangan 29 ayat 1 sampai 2. Ulangan yang ke-28 maksud saya, 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Pada ayat yang ke-12 disambung, Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini yang luar biasa. Ya.
Jadi kebebasan dari hutang merupakan satu pahala. Kenapa dikatakan demikian? Sebab dia yang memiutangi tidak menarik kembali hutangnya, tetapi memberkati kepada orang yang membutuhkan. Itu kan satu pahala yang luar biasa. Kesempatan yang dicari-cari orang sampai hari ini. Cari pahala. Diberkati Tuhan. Dan mau menabur, mau mengasihi kepada orang. Ya. Ini yang Alkitab katakan. Di dalam ayat 15 demikian juga, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan segala perintahnya dengan setia akan segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Berbalik, ketika kita tidak bisa bebas dari hutang, maka dikejar-kejar kutuk, dikejar-kejar rasa berat, dikejar-kejar rasa pilu. Tetapi ketika kita bebas, merdeka dari segala hutang, maka inilah sebuah pahala bagi setiap orang yang taat terhadapnya. Lalu bagaimana Bapak Ibu kasih Tuhan? Ketika kita sudah jatuh ya dalam hutang, ketika orang sudah ada dalam satu kondisi punya hutang, apakah kita protes? Apakah kita komplain dengan Tuhan? Saya rasa bukan hal yang bijaksana. Ada 7 langkah untuk keluar dari hutang. Artinya sudah terpapar hutang, positif hutang, kita punya hutang nih. Ada 7 langkah untuk keluar dari hutang. Hutang pada dasarnya datang dari ketidaktahuan. Ya. Ada satu kesaksian bahwa, ternyata saya punya hutang ya. Dia nggak tahu kalau punya hutang. Ya, bukannya tidak mau tahu, tapi hutang datang dari ketidaktahuan, bisa terjadi. Ya, ketidaktahuan kalau dia punya hutang. Karena memiliki kekerabatan yang luar biasa, sehingga kadang menanggung hutang orang tua, menanggung hutang sanak saudara. Ya. Hutang juga dari ketidakperencanaan. Tidak ada orang yang berencana dalam kehidupannya, bercita-cita aku ingin punya hutang. Nggak ada. Nggak ada satupun dalam dunia ini kalau suruh memilih hidup, ya saya bebas dari hutang. Saya nggak mau punya hutang, saya nggak mau punya tanggungan, saya nggak mau punya pinjaman gitu ya. Bisa terjadi dari kemanjaan dan dari keadaan-keadaan darurat yang tak terduga-duga. Seperti masa-masa sekarang. Saya kembali mendengarkan banyak orang yang oleh karena kondisi pandemi ini, pekerjaannya makin lama penghasilannya makin turun, bahkan nggak punya penghasilan. Sementara roda kehidupan, roda kebutuhan berputar terus, kebutuhan terus menerus menanjak, terus bertambah kebutuhan, sementara penghasilan tidak ada. Maka keadaan-keadaan darurat seperti ini yang tidak terduga-duga, otomatis ya hutang. Saya pernah mendengar ketika ada hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan senior memberikan satu pembelajaran katekisasi pranikah kepada sepasang calon mempelai. Ya. Calon mempelai laki-laki berkata kepada pendeta senior demikian, Pak Pendeta, bagaimana apa yang saya lakukan ketika kami berumah tangga nanti? Ya, andai Pak Pendeta, andai kami sudah berumah tangga, penghasilan kami tidak cukup, pekerjaan kami, ya kami sudah bekerja mungkin seperti itu, sudah punya pekerjaan mapan, tetapi ternyata kebutuhan semakin berat, semakin bertambah-tambah. Apakah saya bisa berhutang? Saya dengar seperti itu oleh calon mempelai laki-laki. Ketika masih dalam suasana katekisasi pranikah, seorang pendeta yang senior yang bijaksana berkata,
hutang merupakan salah satu cara yang terbaik dari yang terjelek katanya. Jadi berhutang itu merupakan satu cara atau tindakan keputusan yang terbaik dari yang paling jelek. Wah, lebih mending ini, masih lumayan daripada mencuri. Ternyata ini bisa menjadi satu jawaban buat kita di kesempatan ini. Hutang, sekali lagi, bahwa merupakan satu keputusan yang terbaik dari yang paling jelek. Karena Alkitab juga berkata, berhutang meminjam itu tidak dosa. Tetapi yang terpenting adalah mengembalikan. Ya, mengembalikan. Jangan cemplang atau apa ya, tidak melunasi, tidak mau tahu dengan hutangnya. Itu hal yang menumbuhkan dosa. Langkah pertama Bapak Ibu, ada 7 langkah untuk keluar dari hutang. Yang pertama, berdoa dan percaya kepada Allah untuk sanggup atau menyanggupkan kita agar bebas dari hutang. Jadi langkah yang pertama, ketika kita sudah jatuh dalam satu posisi kita punya hutang, langkah pertama berdoa dan percaya pada Allah untuk menyanggupkan diri kita, diri Anda, agar bebas dari hutang. Kembali kepada Roma tadi, Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Artinya apa? Jika Tuhan melarang, berarti manusia bisa hidup tanpa atau bebas dari segala bentuk hutang. Karena Tuhan melarang, berarti sesungguhnya manusia bisa hidup tanpa hutang. Ini yang terjadi. Kita harus berdoa, percaya kepada Allah. Allah sanggup. Allah menyanggupkan diri kita untuk bebas dari hutang. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, hal yang simple, jangan menambahkan hutang baru. Ya, ini pasti hal yang simple, hal yang sederhana. Jangan menambahkan hutang yang baru, jangan menambahkan lagi. Iya, jangan gali lubang tutup lubang. Ketika kita sudah memiliki kebiasaan di awal tadi, ada satu kutuk yang mengikat, ada satu gurita yang menyengkram kita, sehingga kita tidak bisa bebas, selalu dalam lubang hutang yang seolah-olah suatu yang baru, tapi itu lama karena lubang-lubangnya hutang. Jadi langkah yang kedua adalah jangan menambahkan hutang baru dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, izinkan saya untuk mengatakan bahwa daftarkan semua hutang Anda dan segala sesuatu yang Anda miliki. Daftarkan hutang-hutang Anda untuk menetapkan situasi keuangan terkini Anda. Jadi kita harus mampu mendaftarkan semua hutang kita. Berapa nominalnya hutang ya yang kita miliki. Yang kedua, daftarkan apa-apa milik kita yang kita miliki, keuangan terkini saat ini. Lantas putuskan apakah Anda harus menjual dari harta milik Anda untuk mengurangi beban hutang Anda. Kenapa, Bapak Ibu? Hutang itu beban, hutang itu suatu yang mengikis kekuatan. Maka perlu yang namanya dikurangi. Dengan apa? Bijak dalam mengelolanya. Sehingga perlu mendaftar semua hutang kita dan segala sesuatu yang kita miliki, dan seyogianya lantas putuskan untuk menjual sesuatu untuk mengurangi beban hutang. Saya rasa itu satu hal yang bijaksana kita lakukan. Yang keempat, gunakan sebuah rencana atau anggaran belanja yang tertulis. Ya. Jadi kadang-kala kita nggak ditulis, kadang-kala anggaran belanja kita nggak ditulis, maka lupa. Sehingga kadang-kala kita belanja semaunya sendiri, bukan karena kebutuhan, karena keinginan.
Maka susunlah rencana tertulis untuk memastikan pembelanjaan uang Anda tidak melebihi pendapatan Anda. Ya, ada satu pepatah, jangan besar pasak daripada tiang. Ya, ketika itu menjadi satu budaya dalam kehidupan kita, maka kutuk hutang tidak akan terlepas di dalam kehidupan kita. Terlebih ada uang-uang ekstra ya yang mungkin siap untuk dipakai membayar hutang-hutang secepatnya. Kita tahu betul bahwa kita sebagai manusia yang makhluk sosial, makhluk ekonomi, kita hidup dengan orang lain, ada bunga, ada susah, ada duka, ada cita. Itu biaya yang kadang-kala tidak kita pikirkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kelima, Bapak Ibu, tetapkan sebuah rencana pembayaran kembali untuk setiap hutang dan komunikasikan dengan para kreditur Anda. Ini penting, Bapak Ibu. Seringkali ada beberapa kali saya berkunjung, bahkan dalam curhat, dalam konseling, ibu-ibu rumah tangga yang memiliki satu masalah yang cukup luar biasa, berawal dari hutang kecil, bank plecet. Di situ menjadi satu hal yang luar biasa, bahkan sampai tidak bisa tidur. Satu kali saya berkunjung kepada salah satu orang tua dalam satu komunitas. Suaminya sudah meninggalkan dia, dan seorang ibu ini memiliki anak satu, dan tiap hari lebih dari 5 kali rentenir mendatangi rumah dia. Dan seorang ibu yang bijaksana ngomong sama anaknya itu yang punya utang, silahkan kamu pergi untuk bekerja, yang penting halal, daripada kamu hari ini kelihatan ada di rumah dan setiap orang datang menagihmu 5 kali sampai 7 kali, ibu rasanya nggak kuat. Ya, dan itu dilakukan, Bapak Ibu. Saya dengar sudah hampir 2 tahun, karena ini terjadi di era sebelum COVID-19. Harapan saya ini bisa ada pemulihan dan kondisi ini tidak terjadi buat yang lain. Contoh ini tidak terjadi buat rumah tangga yang lain. Dan itu real, nyata terjadi di kota Salatiga yang kita cintai. Yang keenam, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pertimbangkan untuk mencari pendapatan tambahan. Ya. Pertimbangkan untuk mencari pendapatan tambahan. Banyak orang yang memiliki pekerjaan yang sebenarnya tidak menghasilkan cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka, sekalipun mereka membelanjakan pendapatannya secara bijak. Ya, ada orang katakan, tak rewangi ngirit banget, ya, tak rewangi pokoknya yang penting bisa makan. Tetapi ternyata tidak bisa, masih mengalami ketimpangan. Untuk makan sehari-hari saja kurang. Sehingga ada kadang-kala ya akhirnya ya hutang, nggak bisa nggak gitu ya. Solusi yang paling nggak ada pilihan lain ya hutang gitu ya. Akhirnya seperti itu yang terjadi. Maka pertimbangkanlah untuk mencari pendapatan tambahan. Ya, ada banyak hal yang dikerjakan, ada banyak kesempatan sebenarnya ketika kita mau bergerak. Di tengah-tengah resesi, di tengah-tengah pandemi ini pun saya meyakini Tuhan tetap bersama kita. Yang ketujuh, tekanlah pengeluaran Anda, mulai mengikat pinggang sekuat-kuatnya. Sebagian orang perlu memperkecil jatah belanja supaya tetap bisa dapat keluar dari hutang-hutangnya. Ada 7 tadi, 7 langkah untuk kita keluar dari hutang. Terus poin yang terakhir, Bapak Ibu, terus bagaimana prinsip bila kita terpaksa harus berhutang? Ya, kembali bahwa hutang bukan pilihan satu-satunya, tapi hutang ini pilihan terakhir, tidak ada pilihan lain. Ini memang sudah terakhir, nggak ada jalan keluar, maka terpaksa harus hutang, gitu ya. Saya pernah, Bapak Ibu, dulu dalam suasana yang
Ya, sampai hari ini awal saya nggak punya apa-apa, terus mendadak ditelepon adik untuk pulang ke Klaten. Orang tua saya dalam suasana kritis, ya. Akhirnya yo hutang terpaksa karena memang satu situasi yang membawa ke sana. Ya. Jadi hutang adalah pilihan terakhir, tidak ada satu pilihan lain. Maka di sini kita akan bersama-sama belajar 6 prinsip bila kita terpaksa harus berhutang. Ada 6 prinsip bila kita terpaksa harus punya hutang. Apa saja itu Bapak Ibu? Yang pertama kita lihat bersama Mas. Bertekad untuk membayarnya kembali. Ada satu niat, ada satu istilahnya konsisten. Bertekad untuk membayarnya kembali. Karena setiap orang yang berhutang harus melunasi. Harus ada tekad Bapak. Jangan belajar atau jangan niru-niru orang di luar sana. Ngemplang, kredit macet, ngemplang dan sebagainya. Dan tidak menjadi kesaksian yang hidup. Maka prinsip pertama ketika kita jatuh dalam hutang, bertekad bulat untuk membayarnya kembali, melunasi kembali. Ada niatan di sana. Ketika kita punya niatan, nyicil orang Jawa katakan, maka Tuhan kasih kekuatan untuk kita bergerak di sana. Dalam Roma 13 ayat 7-8 tadi. Bertekad untuk melunasi. Yang kedua, sebagai sebuah aturan jangan menandatangani surat hutang berdua. Dalam Amsal 17 ayat 18. Kita akan melihat bersama-sama kitab Amsal 17 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Ya. Jadi mari kita buat sebuah aturan, jangan menandatangani surat hutang berdua. Ini akan menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Ya. Hati-hati ketika kita masa-masa yang kritis dan krisis, seolah-olah mudah untuk menandatangani sesuatu. Yang penting cair dah gitu ya. Tapi inilah beban yang harus kita pelajari, bahwa buat sebuah aturan baru. Yang ketiga Bapak Ibu, hindarilah tindakan menduga-duga ada masa depan. Amsal 27 ayat 1 tadi, berspekulasi. Ya, berspekulasi dalam satu keadaan. Tuhan nggak pernah, bahkan dipatahkan tadi. Kita mematahkan orang-orang yang berspekulasi, orang-orang yang menduga-duga, orang-orang yang tidak pakai akal sehatnya. Maka hindari tindakan seperti itu. Hindari hal yang tidak pasti di dalam Tuhan, kenyataan. Yang keempat, janganlah pernah menempatkan keluarga Anda dalam posisi menanggung resiko. Kita lihat di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-8, Bapak Ibu. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Oke. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya. Jangan pernah menempatkan keluarga Anda dalam posisi menanggung resiko. Ini tidak menjadi kesaksian yang hidup. Ya. Bukan bersaksi, tapi bukan sekedar bersaksi, tapi tidak menjadi saksi. Bukan sekedar bersaksi, tidak menjadi saksi. Tidak cukup kita itu bersaksi, tapi menjadi saksi. Ketika kita melihat suasana, ketika kita melihat keluarga kita dalam posisi sedemikian,
jangan biarkan atau jangan menempatkan keluarga kita pada posisi yang menanggung risiko. Ini menjadi satu pembelajaran, menjadi satu hal yang tidak menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Yang kelima, hindarilah hutang yang bersifat konsumtif. Ya, bukan kebutuhan, lebih kepada keinginan. Ya, dalam Ulangan 15, ya nggak perlu kita baca. Di sana ada banyak hal yang terjadi. Hindari hutang yang bersifat konsumtif, bukan karena kebutuhan yang mendesak, tapi karena keinginan. Dan ini tantangan di masa-masa sekarang. Kalau saya tidak mau, saya tidak ingin kehilangan pamor, saya ingin ngikuti arus, ya. Saya ingin hidup dengan glamorisme, saya ingin hidup dengan hedonisme. Ya, kalau kita mampu. Tapi kalau kita nggak mampu, jangan mencobai dirimu sendiri. Alkitab katakan jangan mencobai dirimu sendiri. Kalau kita mencobai diri kita sendiri, Tuhan nggak tolong. Kalau pencobaan datangnya karena mengikut Kristus, mengikut Tuhan, taat, maka Tuhan tolong. Tapi jangan biarkan kita mencobai diri kita sendiri. Dan itu tidak diizinkan Tuhan. Ya, karena pencobaan datangnya yang lebih berat ketika kita mencobai diri kita sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keenam adalah gunakan kredit berpusat secara bijak atau dapat dipercaya dalam 1 Korintus 4 ayat 2. Mari berbahagialah, bebas hutang, hidup lebih bergairah. Ketika kita bebas hutang, maka hidup kita, semangat kita, nyali kita, kekuatan kita akan lebih luar biasa. Dan ingat bahwa segala hutang ya sudah dilunaskan oleh Tuhan. Jangan kita memperbudak hidup kita dalam hal hutang piutang. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami menaikkan segala puji, hormat, sekalian syukur di hadapan Allah buat firman-Mu di kesempatan pagi ini. Kami boleh belajar, kami boleh menempatkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang dimampukan oleh Allah, bebas dari segala hutang-hutang yang ada dalam kehidupan kami. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kedaulatan kami. Manakala kami sehari-hari ini kami terjerumus dalam hutang, kami percaya Roh Allah, kami percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan memberikan kekuatan kesanggupan buat kami untuk melunasi sebagaimana Allah sudah melunasi kami dalam penggadaian dosa-dosa hidup kami. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu, dan kami berserah kepada Allah untuk hari-hari sedemikian, dan kami mempercayakan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan untuk bijak dalam menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan jangan sampai kami dibiarkan Tuhan mencobai diri kami sendiri di tengah-tengah keputusan kami yang tidak tepat dalam Tuhan untuk mengambil bagian yang tidak tepat yang dunia lakukan hari-hari. Terima kasih, menjadi dalam nama dan segala nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kesempatan pagi ini, mari kita memberikan hati, memberikan pikiran, memberikan perasaan kita merendahkan hati, kita minta belas kasihan Tuhan untuk kota, untuk negara yang kita cintai dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang penuhi panggilan Tuhan, menjadi imamat-imamat yang rajani, menjadi pilar-pilar Allah, menjadi imam-imam yang bertanggung jawab untuk membawa lawatan Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami tetap berharap bersandar kepada Allah untuk kota kami Salatiga, untuk bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Kami bersandar kepada Allah, belas kasihan Tuhan turun buat kota kami, turun buat bangsa ini Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 cepat-cepat berlalu di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Dan kami mendeklarasikan kuasa darah dan bilur-Mu Tuhan berlaku menjamah Tuhan. Terlebih anak-anak Tuhan, biarkanlah menjadi anak-anak yang boleh membawa lawatan, anak-anak yang boleh taat, anak-anak boleh mematuhi Tuhan apa yang Kau canangkan lewat pemerintahan bangsa ini Tuhan. Untuk setia, senantiasa tidak kendor dalam mematuhi prokes, sehingga pandemi tetap berlalu, cepat berlalu dari kota dan dari bangsa ini Tuhan. Hamba juga berdoa untuk kesatuan hati gereja-gereja Tuhan, kesatuan hati anak-anak Tuhan, sehingga gerakan hukum ini yang dari Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan lawatan dan amanat agungmu tetap bergelora, tetap dihidupi, tetap dikerjakan di tengah-tengah pandemi. Justru Tuhan, satu momen yang luar biasa, Injil berita sukacita Allah mendapat kesempatan yang luar biasa. Ajar kami untuk memiliki hati yang misi yang daripada Tuhan, yang boleh menerjemahkan kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kota, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah keluarga masing-masing, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah di mana kami boleh melayani, di mana kami boleh belajar. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hari ini terpapar, hari ini terpapar COVID-19, dan hari ini mengalami isoman, hari ini mengalami penderitaan, hari ini bersedih, hari ini tinggalkan keluarga yang dikasihi. Mari Allah penghiburan, kekuatan, kesanggupan Tuhan yang boleh Engkau turunkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga sukacita yang datangnya dari Tuhan tetap bergelora, sehingga mereka tidak patah semangat dalam mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk hari yang luar biasa di kesempatan pagi ini. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, umat kepunyaan Allah yang Maha Kudus, mari kita akan pulang membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa yang di surga, yang melampaui akal budi kita, dan dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hari ini bersyafaat bagi kita, Allah yang berdoa bagi kita, Allah yang hari ini merindukan Tuhan dalam hidup ini. Kita kedapatan tidak bercacat, tidak bercela, dan hari ini Allah yang kita sembah menyediakan surga bagi kita. Dan dalam persekutuan yang intim manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa hadir, menghibur, menguatkan, memelihara kepada setiap umat kepunyaannya. Sekarang, besok, sampai Maranatha, kita kembali kepada Tuhan, bersatu di dalam anugerah Allah. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembalikan segala puji, hormat, dan syukur buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang mengembalakan kami sepanjang minggu ini di dalam pengembalaan Allah yang Maha Kudus. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kesempatan pagi hari ini. Yang percaya katakan haleluya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat menyaksikan, menikmati anugerah Tuhan sepanjang minggu ini.
Tuhan memberkati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Tetap jaga imun dan jaga iman kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.